Kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 582. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari tetua kedua Malin ketika melihat Kara Soyen dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, dan kemudian secara spontan dia mengatakan, ini sebenarnya adalah api suci. Tidak heran orang ini bisa merasakan hal-hal yang tidak jelas di dalam suku peri. Baiklah kalau begitu, mungkin aku bisa minta tolong pada dirinya. Tetua Malin memiliki rencana untuk meminta tolong pada Soyen, namun minta tolong dalam hal apa, itu masih dirahasiakan. Sementara banyak orang dari suku peri ini, mereka telah terprovokasi oleh tindakan dari Soyen, dan kemudian orang-orang suku peri tersebut segera berkata, Tetua Malin, lihatlah kelakuan dari manusia ini. Dia sebenarnya mencoba untuk mencoreng martabat dari suku peri kita. Tolong perintahkan untuk melakukan penangkapan, dan kita semuanya akan bergerak untuk menangkap manusia itu. Raut wajah dari orang-orang suku peri ini dipenuhi dengan kemarahan. Jelas mereka cukup kesal dengan tindakan arogan yang dilakukan oleh Soyen. Sementara Soyi segera bergerak maju, dan kemudian api berwarna ungu dikeluarkan dari dalam tubuhnya, membuat seluruh suhu yang berada di dalam tempat ini menjadi sangat panas. Soyi lalu berkata, maju kalian semuanya. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuh kakakku, maka aku juga tidak akan segan-segan untuk melenyapkan kalian. Tetua Malin ketika melihat sikap dari seorang Soyi hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, sudahlah, tidak perlu bertengkar lagi. Kalian 9 orang segera masuk ke dalam altar peri, karena kompetisi ini akan segera dimulai. Setelah berkata seperti itu, Tetua Malin melambaikan tangannya, dan kemudian pelindung energi yang berada di altar peri ini telah langsung terbuka. Tetua Malin kembali mengatakan, pertempuran hari ini kalian bertiga hanya memiliki satu kesempatan. Pemenangnya akan menjadi raja atau ratu peri kita selanjutnya. Sementara yang kalah mungkin hanya akan cedera dan juga mati. Selama kompetisi tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang curang. Jika tidak, maka kalian akan langsung didiskualifikasi. Apakah paham? 9 orang hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari Tetua Malin ini. Tanpa ragu lagi, Soyen bersama dengan yang lain kini telah langsung masuk ke dalam altar peri. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat bahwa di tengah-tengah dari altar peri ini terdapat patung dari seorang peri yang cukup cantik. Karena itu sebenarnya merupakan patung dari Dewi Yaoji, dan samar-samar Soyen bisa merasakan patung Dewi Yaoji yang berada di tengah-tengah altar ini sepertinya sedang menekan sesuatu. Suasana tegang telah menyelimuti altar peri ini, dan semua penonton pandangan matanya harap-harap cemas karena pertempuran yang besar akan segera dimulai. Tetua Malin berdiri dengan tegak di dekat patung dari Dewi Yaoji, dan kemudian dia pun mulai mengatakan, 3 kandidat utama silakan maju. Kalian memiliki kesempatan untuk menarik undian. Salah satu dari kalian bertiga yang beruntung akan langsung maju ke babak final. Sementara 2 yang lainnya akan bertarung bersama-sama sampai mendapatkan seorang pemenang. Selain itu, siapapun yang berhadapan dengan Soyen tidak boleh membunuhnya. Jika tidak, maka kalian akan dihukum sesuai dengan aturan dari suku peri ini. Alasan kenapa Tetua Malin mengatakan hal seperti itu, karena dia membutuhkan kekuatan Soyen yang mampu mengendalikan api suci untuk melakukan sesuatu di dalam suku peri. Soyen ketika mendengarkan ucapan dari Tetua Malin hanya bisa tersenyum sambil berkata pada dirinya sendiri, sepertinya mereka masih meremehkan diriku. Beberapa penonton yang lainnya cukup terkejut dengan aturan yang dikatakan oleh Tetua Malin tersebut, dan kemudian mereka pun saling berbisik satu sama lain. Kenapa tiba-tiba saja Tetua Malin memberikan aturan yang khusus kepada Soyen? Aku khawatir itu pasti ada hubungannya dengan api berwarna kuning yang telah dia keluarkan barusan. Pandangan mata dari Tetua Malin melihat Soyi, Putri Qianqin, dan juga Putri Alice sambil mengatakan, kalian bertiga majulah. Tidak butuh waktu yang lama, Xiaoyi, Putri Alice, Putri Qianqin, mereka melangkah maju bersama dan kemudian mulai menarik undian yang berada di hadapan Tetua Malin. Raut wajah dari para penonton cukup tegang.
Mereka juga penasaran siapa yang mendapatkan keberuntungan untuk langsung maju ke babak final tanpa harus melakukan sebuah pertempuran terlebih dahulu. Di sisi lain, Soyen yang duduk di kursi yang telah dipersiapkan di dalam tempat ini, pandangan matanya selalu melihat pada patung dari Dewi Yaoji, dan kemudian samar-samar Soyen bisa menyaksikan adanya sedikit kekuatan jahat yang tidak jelas secara perlahan terpancar keluar dari dalamnya. Soyen pun kemudian berkata di dalam hati, sepertinya situasi di dalam tempat ini memang tidak optimis. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh orang-orang dari suku peri ini? Beberapa saat kemudian Soyi kembali ke tempat dari Soyen berada dengan raut wajah yang tampak cukup jelek. Menyaksikan hal seperti itu membuat Soyen tiba-tiba saja tersenyum sambil mengatakan, bagaimana? Sepertinya hasil undianmu cukup buruk. Soyi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, kakak, lihatlah, aku telah menarik undian untuk melawan suku dari Alice. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Ternyata keberuntunganmu cukup buruk dan tidak kusangka bahwa Putri Qianqin benar-benar sangat beruntung. Sepertinya orang-orang dari Alice ini adalah penghalang terbesar yang memang harus kita singkirkan. Ellen yang berada di sebelah dari Alice tiba-tiba saja berkata, di babak pertama ini biarkan aku yang maju untuk bertarung. Alice hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian Ellen tanpa ragu lagi masuk ke arena pertarungan. Xiaoyi melihat pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, kakak, untuk pertarungan pertama, biarkan aku yang maju. Soyen pun menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tidak, biarkan saja Tetua Marvin yang maju dalam pertempuran kali ini. Bagaimana Tetua? Apakah kau setuju? Tetua Marvin segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, tidak masalah. Biarkan aku orang tua ini datang dan bertarung dengan orang-orang yang kasar dari suku barat. Tanpa ragu lagi, Tetua Marvin juga langsung berdiri dari tempat duduknya dan kemudian dia memasuki arena pertarungan. Pandangan matanya terlihat cukup tajam ketika melihat pada Ellen yang berada di hadapannya. Selanjutnya, dari dalam tubuh Tetua Marvin langsung mengeluarkan api berwarna coklat yang cukup ganas. Hal itu langsung tersapu dalam seketika. Tetua Malin ketika menyaksikan ketegangan seperti ini hanya bisa mengatakan, babak pertama, Ellen, kekuatan reinkarnasi pertama dari suku barat melawan Tetua Marvin, reinkarnasi pertama dari suku selatan. Tetua Malin melambaikan tangannya dan kemudian batu berwarna perak ini telah muncul di telapak tangannya dengan kekuatan kuno. Lalu dia pun berkata, pelindung energi buka. Dalam sekejap saja batu berwarna perak tersebut langsung memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan dan kemudian berubah menjadi penghalang energi yang benar-benar tebal untuk menutupi seluruh tempat ini. Bahkan orang yang berada di reinkarnasi kedua maupun reinkarnasi ketiga tidak akan pernah mampu menembus penghalang energi dari batu perak ini. Sekarang Ellen dan juga Tetua Marvin telah saling berhadapan. Pandangan mata dari sang Tetua Marvin melihat ke arah Ellen dan kemudian dia mengatakan, Ellen, kekuatan hanya berada di reinkarnasi pertama biasa. Akui saja kekalahanmu secepat mungkin. Kesenjangan kekuatan kita terlalu mendalam dan kau tidak akan pernah bisa mengalahkan diriku. Ellen yang tidak takut sama sekali hanya sedikit tersenyum sambil berkata, sombong sekali, tidak tahu siapa yang akan mengalahkan siapa. Jangan banyak omong kosong, mari lakukan pertarungan. Mendengarkan kata-kata dari seorang Ellen, Tetua Marvin langsung mengeluarkan api berwarna coklat dari dalam tubuhnya. Sementara Ellen sendiri juga mengeluarkan api berwarna coklat kuno yang cukup misterius. Tekanan dari kedua kekuatan api coklat ini menyebar dan kemudian orang-orang yang merasakannya, mereka akan merasakan tekanan yang cukup ekstrim. Tidak butuh waktu yang lama, keduanya kini telah meluncur dengan sangat cepat dan kemudian diar. Pertempuran yang cukup sengit pun terjadi antara Ellen dan juga Tetua Marvin ini. Ellen tidak bertindak dengan cara yang gegabah. Dia merupakan gadis yang sangat berhati-hati. Kali ini berbagai tinjuan api telah dilancarkan oleh Tetua Marvin pada tubuh Ellen.
Namun gadis ini juga telah menggunakan energi api dari dalam tubuhnya untuk membentuk sebuah perisai api, sehingga tinju-tinju api hanya menghantam perisai dan tidak mengenai tubuh dari Ellen. Adegan seperti ini telah bertahan dalam beberapa saat. Namun detik berikutnya, Ellen yang telah tertekan tiba-tiba saja kembali mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat aneh dari dalam tubuhnya. Energi ini pun langsung berubah menjadi lautan api coklat. Ellen kemudian menutup matanya seolah-olah akan mengeluarkan sesuatu. Detik berikutnya, Ellen pun melemparkan sesuatu ke arah langit. Soyen yang menyaksikan hal seperti itu secara spontan mengatakan, apa itu sebenarnya? Karena yang dilihat oleh Soyen adalah batu yang tampaknya biasa dan memancarkan cahaya berwarna biru. Di dalam batu tersebut terdapat sebuah bulu yang tampaknya telah disegel dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun Soyen bisa merasakan aura dari bulu ini sangat mengerikan. Shoyi yang berada di sebelah dari Soyen, raut wajahnya tiba-tiba menjadi muram, dan kemudian Shoyi pun mengatakan sebenarnya itu merupakan senjata sihir. Bagaimana bisa Ellen mendapatkan senjata sihir seperti ini? Soyen yang tidak tahu dengan apa yang dikatakan sebagai senjata sihir melihat pada Shoyi lalu bertanya, jelaskan padaku apa senjata sihir itu. Tanpa ragu lagi Shoyi langsung memberikan penjelasan pada Soyen. Kakak Soyen, kekuatan api yang terlahir di lautan langit ini merupakan api yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan api di luar sana. Dan tempat ini yang merupakan suku peri, ada banyak legenda yang tidak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah seorang dewi yang bernama Dewi Yaoji. Kekuatannya sangat menakutkan dan dia telah banyak menciptakan sebuah senjata sihir. Aku tidak menyangka bahwa Ellen akan mampu mendapatkan salah satu senjata sihir ini. Dia benar-benar beruntung. Meskipun senjata sihir yang dimiliki Ellen sangat biasa dan tidak mampu digunakan untuk mengalahkan tetua Marvin, namun senjata sihir yang berupa bulu itu akan mampu menyerap kekuatan dan juga memberikan tekanan yang luar biasa pada tetua Marvin ini. Apabila Ellen bisa memanfaatkannya dengan cukup baik, maka kemungkinan tetua Marvin akan bisa dikalahkan. Mendengarkan penjelasan dari seorang Shoyi membuat Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Sepertinya tetua Marvin tidak akan kalah dengan mudah. Shoyi berharap apa yang dikatakan oleh kakaknya itu memanglah benar. Pandangan mata dari tetua Marvin kini hanya bisa menyipit ketika dia menyaksikan batu berwarna biru yang di dalamnya ada sebuah bulu dan telah diaktifkan oleh seorang Ellen. Kali ini, tetua Marvin bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya seolah-olah tertekan oleh sesuatu yang sangat luar biasa. Tetua Marvin hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, tidak kusangka bahwa bocah ini akan mendapatkan salah satu senjata sihir yang diciptakan oleh Dewi Yaoji. Namun di hadapan kekuatan yang absolut, kau tidak akan pernah memiliki sebuah kesempatan. Kekuatan api muncullah yang dinamakan sebagai senjata sihir buatan dari Dewi Yaoji memang tidak boleh diremehkan. Tapi tetua Marvin sangat percaya diri, hanya dengan senjata sihir seperti ini tidak akan pernah mampu mengalahkan dirinya. Namun Ellen hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, tetua Marvin, apakah sekarang kau ketakutan? Jangan pura-pura pemberani seperti itu. Tanpa ragu lagi, tangan dari Ellen menekan dadanya dan kemudian dia memuntahkan cairan berwarna merah dari dalam mulutnya untuk menuju telapak tangan. Lalu cairan berwarna merah tersebut diselimuti oleh api berwarna coklat dan kemudian dimasukkan ke dalam batu biru yang telah dia lemparkan dan mengambang di atas kepala dari Ellen. Setelah batunya hancur, tiba-tiba saja bulu yang berada di dalamnya memancarkan fluktuasi kekuatan yang cukup misterius, dan itu adalah kekuatan sihir. Tetua Marvin hanya menggelengkan kepalanya meskipun tubuhnya menjadi sangat berat. Dia kemudian tersenyum sambil berkata, biarkan aku melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh senjata sihirmu. Ellen dengan sangat percaya diri, dia pun menimpali perkataan dari tetua Marvin ini. Tetua Marvin, kau selama ini tidak bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah.
malah kau bergabung dengan Tuan Xiaoyi. Hari ini, aku akan menggantikan Putri Alice untuk memberikan hukuman pada dirimu. Ekspresi kegilaan telah muncul di raut wajah dari seorang Ellen ini, dan dia cukup percaya diri untuk bisa mengalahkan Tetua Marvin. Tidak butuh waktu yang lama, bulu yang berada di atas kepalanya tiba-tiba saja memancarkan energi berwarna biru, dan kemudian energi ini pun seolah-olah mampu melenyapkan seseorang yang berada di reinkarnasi pertama biasa. Tetua Marvin hanya bisa mengatakan, baguslah, cepat keluarkan serangan itu. Tanpa ragu lagi, Tetua Marvin kali ini telah membentuk sebuah segel di tangannya, dan fluktuasi energi yang cukup aneh juga menyebar dari dalam tubuhnya. Sementara di sisi lain, kekuatan biru telah dilemparkan dari bulu tersebut dan melesat dengan cepat menuju ke arah dari Tetua Marvin. Namun, orang tua ini segera melambaikan tangannya dan kemudian seras. Rantai api berwarna coklat yang sangat besar meluncur entah dari mana dan kemudian bertabrakan dengan kekuatan biru milik Ellen, lalu menghancurkannya dalam seketika. Raut wajah Ellen ketika menyaksikan adegan seperti ini telah berubah menjadi sangat jelek, dan kali ini Ellen telah menyaksikan bahwa rantai dari Tetua Marvin masih meluncur dengan sangat cepat menuju ke arahnya. Ellen pun tidak memiliki waktu untuk menghindar, dan detik berikutnya, tubuhnya kini telah langsung terhantam oleh rantai besar milik Tetua Marvin ini. Dalam seketika tubuh dari Ellen terlempar cukup jauh, dan kemudian dia memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Ellen benar-benar pucat, dan kemudian dia jatuh pingsan. Semua penonton yang berada di dalam tempat ini hanya bisa melongo, khususnya yang merupakan orang-orang dari suku barat. Mereka tidak percaya bahwa Ellen akan kalah di tangan dari Tetua Marvin. Bahkan saat ini, aura dari seorang Ellen telah berada di ambang kematian. Namun Tetua Marvin tidak peduli dengan kondisi dari Ellen, dan pandangan matanya kali ini langsung melihat pada tetua pertama Div yang berada di sebelah dari Putri Alice. Tetua Marvin dengan raut wajah penuh kemarahan, dia berteriak, "Div, keluarlah kau dan lawan diriku!" Raut wajah dari tetua pertama Div yang berada di sebelah dari Alice telah berubah menjadi sangat jelek dan juga penuh kemarahan karena dia terprovokasi oleh kata-kata dari Tetua Marvin ini. Di sisi lain, tetua kedua Malin hanya tersenyum dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, kekuatan Marvin ini tidak buruk. Jika terus seperti ini dalam kurun waktu 1000 tahun ke depan, aku khawatir Marvin akan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kursi tetua dari Peri Api. Tetua Div yang sudah sangat marah tanpa ragu langsung melompat ke arena pertarungan, dan kemudian dia melambaikan tangannya mengirimkan tubuh dari Ellen untuk keluar dari arena ini. Pandangan mata dari Tetua Div melihat pada Tetua Marvin sambil mengatakan, "Marvin, apakah kau sudah lupa kejadian beberapa tahun yang lalu? Kau hampir mati di tangan dariku dan kemudian kau hanya bisa bersembunyi. Namun kali ini aku benar-benar tidak paham keberanian macam apa yang telah kau miliki sehingga kau berani untuk memprovokasiku." Aura yang mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh Tetua Div ini, dan samar-samar aura seperti itu mirip dengan kekuatan di dalam tubuh dari Tetua Marvin. Sedikit penjelasan, di masa lalu Tetua Marvin adalah peri yang bebas. Dia suka mengembara ke berbagai wilayah dan tidak mau untuk diatur oleh siapapun. Dan ketika 3 suku besar telah membentuk kelompoknya sendiri, Tetua Marvin ini diundang oleh Tetua Div untuk bergabung dengan suku barat. Namun Tetua Marvin menolak undangan tersebut. Hal itu membuat Tetua Div menjadi sangat marah dan kemudian memburu Tetua Marvin. Pada saat itu, Tetua Marvin hampir saja tewas di tangan dari Tetua Div ini. Namun untungnya dia masih bisa meloloskan diri dan kemudian bersembunyi sebelum pada akhirnya bergabung dengan suku selatan dan tunduk di bawah perintah dari Xiaoyi. Pandangan mata dari Tetua Marvin melihat pada Tetua Div dengan penuh kemarahan dan kemudian dia mengatakan, "Masa lalu biarkan menjadi masa lalu, dan aku yang sekarang tidak bisa kau bandingkan dengan saat itu." Tetua Div hanya tersenyum sambil menimpali, "Oh,
Benarkah? Jadi sekarang kau merasa lebih kuat daripada diriku? Jika memang iya, mari lakukan pertarungan. Dan aku ingin melihat siapa yang akan mati di dalam pertempuran kali ini. Ingatlah Marvin, bahwa di dalam arena ini, kau tidak akan pernah memiliki keberuntungan seperti saat itu yang melarikan diri dari tanganku. Kali ini, kau akan benar-benar menghancurkan menjadi debu. Marvin hanya tersenyum sambil mengatakan, banyak omong kau, Div. Setelah mengatakan hal seperti ini, aura api berwarna coklat dikeluarkan dari dalam tubuh tetua Marvin, dan kemudian dia mulai menginjakkan kakinya dan bergerak dengan cepat menuju ke arah tetua Div. Di saat yang sama, tetua Div juga tidak ingin kalah dari tetua Marvin ini. Dia juga menginjakkan kakinya dengan keras dan tubuhnya juga menghilang. Akhirnya, sebuah ledakan terjadi di langit dari tempat ini. Karena sekarang tetua Div dan juga tetua Marvin telah bertarung dengan cara yang cukup sengit. Berbagai riak energi menyebar, bahkan membuat pelindung energi yang berada di arena ini bergejolak dengan cara yang luar biasa. Pandangan mata dari Shoyi terlihat cukup cemas, dan kemudian dia melihat pada Shoyen yang berada di sebelahnya, lalu berbicara, kakak, putaran selanjutnya, biarkan aku saja yang maju untuk bertarung. Shoyen menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Baiklah, tapi ngomong-ngomong katakan pada diriku tentang gadis yang bernama Putri Qianqin dari suku Timur. Aku ingin tahu informasi tentang dirinya secara spesifik, karena aku selalu merasa bahwa gadis ini bahkan jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan Alice. Mengandalkan kekuatan jiwa yang luar biasa dan juga indera yang tajam, Shoyen bisa menilai bahwa tingkat bahaya dari Qianqin jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Alice. Shoyi mulai memberikan penjelasan pada Shoyen bahwa Putri Alice dan juga Putri Qianqin dari segi penampilan dan juga kekuatan mereka sebenarnya seimbang. Namun Putri Alice selama ini memiliki aura kepercayaan diri yang cukup superior. Sementara di sisi lain, Putri Qianqin tidak terlalu menonjolkan dirinya. Meskipun begitu, Shoyen bukan orang yang bodoh. Bagaimanapun juga, dia merupakan orang yang cukup berpengalaman. Dan menurut Shoyen, orang yang terlihat nampak biasa-biasa saja dan tidak terlalu menonjol adalah orang yang paling berbahaya. Salah satu tetua wanita yang berada di sebelah dari Putri Qianqin kali ini segera berbisik, Putri, manusia yang berada di sebelah dari Tuan Shoyi itu tampaknya sedang mengamati dirimu. Putri Qianqin hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali, tenang saja, bagaimanapun juga dia nanti akan menjadi lawanku. Tetua perempuan yang bernama Semi di sebelah dari Putri Qianqin tiba-tiba saja mengatakan, Putri, bukankah kau terlalu berlebihan jika merasa orang itu akan bertarung dengan dirimu? Di antara 3 orang yang berada di dalam suku selatan, hanya tetua Marvin seorang diri yang kekuatannya berada di level reinkarnasi, sementara Tuan Shoyi dan juga manusia itu belum menyentuh reinkarnasi. Bahkan jika dirinya merupakan pengendali dari api suci, tampaknya dia tidak akan pernah mampu mengalahkan Putri Alice. Yang perlu kau khawatirkan saat ini adalah bagaimana caramu menghadapi Putri Alice. Bagaimanapun juga, di dalam kompetisi kali ini, kita memiliki peluang yang besar untuk bisa menang. Putri Qianqin hanya tersenyum sambil menimpali. Apa yang kau katakan mungkin tidak benar. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari Putri Qianqin menyaksikan pertempuran sengit antara tetua Div dan juga tetua Marvin di langit. Hanya Putri Qianqin sendiri yang tahu bahwa kekuatan Alice mungkin memang cukup tirani, tapi sayangnya menurut instingnya yang cukup tajam, Alice tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang Shoyen. Bagaimanapun juga, saat ini, Putri Qianqin bisa merasakan ada sesuatu yang cukup menakutkan di dalam tubuh dari Shoyen ini, dan bahkan membuat hatinya terasa cukup gemetaran. Detik berikutnya, pung pung degar, degar, pung degar. Banyak suara ledakan muncul di langit, dan kemudian energi yang cukup mengerikan menyapu ke seluruh tempat ini. Di telapak tangan dari tetua Div telah memegang sebuah pedang api berwarna coklat dan memancarkan suhu yang tinggi. Sementara di tangan dari tetua Marvin juga telah memegang rantai api yang besar. Kedua senjata tersebut kini saling diadu dan kemudian menimbulkan ledakan serta suara dengungan yang mengguncang hati banyak orang.
Beberapa saat kemudian, Tetua Marvin mengambil langkah untuk mundur. Pandangan matanya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, sepertinya aku harus menggunakan jurus pamungkas. Jika tidak, dan pertarungan seperti ini terus berlanjut, mungkin aku akan benar-benar kalah di tangan dari Div. Rantai api reinkarnasi, keluarlah! Aura yang cukup misterius dikeluarkan dari dalam tubuh Tetua Marvin, membuat ruang yang berada di sekitarnya bergetar dengan luar biasa. Dan kali ini, rantai api yang berada di tangan Tetua Marvin telah mulai bermutasi menjadi rantai api berwarna emas. Menyaksikan hal seperti itu, Tetua Div juga tidak berani meremehkan kekuatan rantai emas ini, yang membuatnya segera berkata, kekuatan pedang roh api. Tanpa ragu lagi, api coklat yang cukup mempesona juga dikeluarkan dari dalam tubuh Tetua Div dan dimasukkan ke dalam pedang roh api yang berada di tangannya. Lalu tekanan yang sangat panas serta tidak ada habisnya dipancarkan dari dalam pedang itu. Tanpa ragu lagi, Tetua Marvin lalu berteriak, Div, mari kita akhiri pertarungan ini. Tetua Div dengan penuh kemarahan langsung meluncur dengan sangat cepat menuju Tetua Marvin. Di sisi lain, Tetua Marvin juga telah melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Tetua Div. Pada akhirnya, kedua senjata mereka kini telah langsung diadukan dan kemudian degar, pung, degar. Ledakan yang dahsyat kini telah muncul di area pertarungan yang membumbung tinggi ke arah langit. Bahkan ledakan itu juga telah membungkus tubuh dari Tetua Div dan juga Tetua Marvin. Banyak para penonton ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berkata, siapa sebenarnya yang menang dalam pertarungan mereka berdua? Sebuah rasa penasaran dan juga ingin tahu kini telah muncul di raut wajah dari banyak para penonton tersebut. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Siapa yang akan keluar menjadi seorang pemenang di dalam pertempuran antara Tetua Div dan juga Tetua Marvin ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Kasar Api episode 583. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran antara Tetua Marvin dan juga Tetua Div benar-benar cukup menegangkan. Mereka berdua telah menggunakan senjata masing-masing. Yang satu adalah pedang, yang satu adalah rantai, dan kemudian pung, dengar. Kedua senjata tersebut berbenturan di langit dan kemudian menimbulkan ledakan yang sangat menakutkan. Bahkan saat ini tubuh dari Tetua Marvin dan juga tubuh dari Tetua Div sama-sama terbungkus di dalam ledakan tersebut. Pandangan mata banyak penonton yang berada di dalam tempat ini menjadi cukup penasaran dan mereka secara spontan mengatakan, siapa sebenarnya yang menang di dalam duel ini? Beberapa saat kemudian ledakan yang berada di langit pun mereda. Namun hal seperti itu masih menimbulkan kepulan asap yang cukup tebal. Xiaoyi dan juga Putri Alice ketika menyaksikan adegan seperti ini, keduanya pun segera berdiri dari tempat duduknya dan kemudian melihat ke arah langit. Pandangan mata mereka menyipit dan detik berikutnya, sus! Dua sosok sama-sama terlempar dari dalam kumpulan asap yang berada di langit itu. Tidak butuh waktu yang lama, Putri Alice dan juga Xiaoyi keduanya melesat ke arah udara lalu menangkap seseorang yang terlempar itu. Xiaoyi menangkap Tetua Marvin, sementara Alice menangkap Tetua Div. Keduanya saat ini sama-sama terluka dan bisa dipastikan bahwa pertarungan antara Tetua Div dan juga Tetua Marvin hasilnya adalah seri. Para penonton langsung mengatakan, tidak kusangka sebenarnya pertarungan mereka berdua berhasil imbang. Xiaoyi segera membawa turun tubuh dari Tetua Marvin dan kemudian dia pun mengatakan, Tetua Marvin, kau telah melakukan pekerjaanmu dengan cara yang cukup baik. Terima kasih banyak atas jasa-jasamu. Tetua Marvin hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tubuhnya saat ini penuh dengan luka sayatan pedang. Dengan penuh penyesalan, Tetua Marvin pun menimpali perkataan dari Xiaoyi ini. Tuanku, mohon maafkan aku. Sayang sekali, bawahan ini tidak bisa mengalahkan Tetua Div. Xiaoyi kemudian berkata, sudahlah, tidak apa-apa. Sisanya serahkan saja pada diriku dan juga kakakku. Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyi membawa tubuh dari Tetua Marvin
untuk kembali ke tempat duduknya. Soyen kemudian melambaikan tangan dan dia pun memberikan pil obat penyembuhan pada tetua Marvin ini. Hal tersebut membuat tetua Marvin berterima kasih banyak kepada Soyen. Di sisi lain, tetua Div melihat pada Putri Alice dengan penuh penyesalan dan kemudian dia berkata, "Yang mulia Tuan Putri, Marvin sialan itu telah memaksakan kekuatan sumbernya pada saat terakhir dan dia benar-benar berhasil mengalahkan diriku. Jika tidak, aku pasti bisa menghadapinya dan kemudian menghentikan dua sisanya untuk yang mulia Tuan Putri." Alice mengangkat satu tangannya dan kemudian dia menyentuh tubuh dari tetua Div untuk memulihkan energi yang berada di dalam tubuhnya. Lalu Alice pun berkata dengan nada suara yang acuh tidak acuh, "Jika kau kalah maka kalah saja. Tidak perlu bagimu untuk mencari banyak alasan. Sisanya serahkan saja pada diriku dan aku akan mengambil kembali kemuliaan yang seharusnya menjadi milikku." Setelah berkata seperti ini, Alice langsung melompat ke arena pertarungan. Pandangan matanya melihat tajam kepada Xiaoyi yang masih berada di tempat duduknya. Xiaoyi kemudian melihat pada Soyen sambil berkata, "Kakak, aku akan pergi untuk melawan Alice terlebih dahulu." Soyen hanya mengangguk sambil menimpali, "Baiklah, biarkan aku melihat seberapa jauh kau telah berkembang selama bertahun-tahun kita tidak bertemu." Xiaoyi hanya tersenyum pada Soyen dan detik berikutnya dia berbalik lalu melompat ke arena pertarungan. Kali ini Xiaoyi dan juga Putri Alice keduanya pun saling berhadapan. Tiba-tiba saja Alice mengatakan sesuatu yang cukup provokatif kepada Xiaoyi. "Tuan muda Xiaoyi, aku belum melihatmu dalam jangka waktu yang cukup lama dan kekuatanmu sebenarnya masih berada di puncak dari bintang 8 dosian. Ini benar-benar sesuatu yang cukup memalukan." Xiaoyi kemudian menimpali, "Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Putri Alice tidak ada bandingannya di dalam dunia peri. Dan kali ini aku sepertinya cukup beruntung untuk memiliki momen bertarung melawan dirimu. Kuharap Tuan Putri bisa memberikanku beberapa saran yang cukup luar biasa." Alice pun kemudian menimpali perkataan dari Xiaoyi ini, "Aku tahu bahwa kau akan menjadi momok yang besar ketika kau pertama kali datang ke dalam dunia peri ini. Seharusnya sejak dulu kau dimusnahkan. Benar-benar sebuah kesalahan membiarkanmu bertumbuh selama bertahun-tahun ini. Tapi sudahlah, yang terjadi biarlah terjadi. Bagaimanapun juga, kali ini aku akan menggunakan altar peri sebagai tempat pemakamanmu." Xiaoyi tidak takut sama sekali dengan ancaman dari Putri Alice ini, yang kemudian dia mengatakan, "Jika begitu, maka biarkan aku melihat kekuatan sebenarnya dari Putri Alice." Tetua Malin melihat pada keduanya yang sudah memanas dan kemudian dia mulai mengatakan, "Jika kalian berdua sudah siap, maka pertarungannya bisa dilanjutkan." Alice melihat tajam pada Xiaoyi, "Aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi puluhan ribu keping dan kemudian membuat kakakmu mengumpulkan mayatmu." Aura yang sangat menakutkan langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Alice ini. Sementara Xiaoyi tidak takut sama sekali dengan ancaman dari gadis itu. Dia juga langsung mengeluarkan kekuatan api berwarna ungu dari dalam tubuhnya. Dan baru saja api ungu ini keluar dari dalam tubuh Xiaoyi, patung dari Dewi Yaoji yang berada di tengah-tengah altar sedikit bergetar. Tampaknya keduanya memang memiliki hubungan yang cukup misterius. Alice ketika merasakan aura di dalam tubuh Xiaoyi hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata di dalam hati, "Apakah sebenarnya orang ini telah menyentuh kekuatan setengah reinkarnasi? Ini mungkin akan menjadi pertarungan yang cukup merepotkan." Di sisi lain, Putri Alice juga langsung mengeluarkan kekuatan api berwarna coklat dari dalam tubuhnya. Hal seperti itu membuat batu kristal biru yang berada di lehernya kini langsung terpengaruh dan kemudian menunjukkan sebuah kekuatan yang langka. Xiaoyan yang berada di tempat duduknya ketika menyaksikan kedua aura yang cukup menakutkan itu hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, kekuatan keduanya tidak boleh diremehkan. Semoga saja Xiaoyi bisa menang melawan Putri Alice. Alasan kenapa Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, apabila Xiaoyi menang, maka Xiaoyan tidak perlu turun tangan untuk melakukan pertarungan. Dan saat itu, nama dari Xiaoyi juga akan bergema dan tidak akan ada lagi orang-orang di tempat ini yang meremehkan
kekuatan dari seorang Xiaoyi. Api berwarna ungu yang telah dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyi tiba-tiba saja bergejolak dan kemudian Xiaoyi berkata, "Telapak tangan roh api." Tanpa ragu lagi, api berwarna ungu itu berlangsung berubah menjadi telapak tangan api yang berwarna ungu dan besar. Xiaoyi kini telah langsung meluncur ke arah Alice membawa serangan telapak tangan api berwarna ungu tersebut. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyi membuat sang putri Alice hanya bisa berkata, "Sungguh kekuatan yang bagus, namun hal seperti itu tidak akan pernah mampu mengalahkan diriku." Batu kristal biru yang berada di leher ini telah mulai berkedip dan kemudian sebuah kekuatan misterius juga terpancar dari dalamnya. Putri Alice kini mengangkat tangannya ke arah kekosongan yang berada di sebelahnya dan detik berikutnya aura reinkarnasi dari dalam tubuhnya kini telah meluap lalu berubah menjadi kupu-kupu yang besar dan kemudian menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemunculan dari kupu-kupu raksasa yang cukup indah ini membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini menjadi sangat terpesona. Selain itu, mereka juga bisa merasakan adanya kekuatan luar biasa dari dalam kupu-kupu tersebut. Tidak butuh waktu yang lama, kali ini telah langsung serangan telapak tangan api berwarna ungu milik Xiaoyi menabrak kupu-kupu raksasa yang telah dikeluarkan oleh Alice ini. Namun, serangan itu tampaknya sangat lemah dan bahkan tidak mampu melukai sedikit pun kupu-kupu raksasa yang dikeluarkan oleh Alice. Sementara tubuh dari Alice sendiri yang berada di dalam kupu-kupu ini segera tersenyum sambil berkata, "Segel reinkarnasi yang berada di dalam tubuhmu belum bisa kau kendalikan sepenuhnya, dan hanya dengan kekuatan seperti ini kau benar-benar konyol. Seperti seekor semut bagiku, gunakan seluruh kekuatanmu. Jika tidak, maka kau tidak akan pernah memiliki kesempatan sedikit pun untuk bisa mengalahkan diriku." Mendengarkan ucapan dari seorang Alice membuat Xiaoyi hanya bisa menyipitkan matanya, karena apa yang dikatakan oleh gadis ini memanglah sebuah kebenaran. Xiaoyi bisa merasakan bahwa telapak tangan api ungu miliknya tidak akan pernah mampu menghancurkan kupu-kupu yang dibentuk oleh Alice tersebut. Bahkan saat ini, tangan dari Xiaoyi rasa-rasanya seperti kesemutan setelah dia bersentuhan dengan kupu-kupu milik Alice. Selanjutnya Putri Alice menutup mata dan ketika dia membukanya kembali, tiba-tiba aura menakutkan dari seorang putri yang berasal dari keluarga kerajaan peri api kini tersebar dengan cara yang luar biasa. Pandangan mata dari Xiaoyi menjadi sangat waspada ketika dia merasakan kekuatan yang tersebar dari dalam tubuh Putri Alice tersebut. Xiaoyi kemudian berkata pada dirinya sendiri, kekuatan puncak reinkarnasi pertama Putri Alice dari keluarga kerajaan peri api memang sangat kuat. Segera setelah mengatakan hal seperti ini, api berwarna ungu kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyi dan kemudian dia pun memperkuat telapak tangan api ungu miliknya. Namun detik berikutnya, terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar. Tubuh dari Xiaoyi terlempar mundur cukup jauh, sementara Alice juga terdorong mundur. Saat ini masih tidak ada yang kalah dari pertarungan mereka berdua. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian melihat pada kekuatan api milik Alice yang terpancar dari dalam kalung yang digunakan di lehernya. Xiaoyan kemudian mengatakan, kekuatan api dari orang ini tampaknya cukup mirip dengan fluktuasi dari api suci, namun itu terlalu lemah. Sebenarnya apa yang telah terjadi dan juga rahasia apa yang disembunyikan oleh Alice ini? Bagaimanapun juga kekuatan api berwarna ungu milik Xiaoyi benar-benar kuat, namun hal seperti itu tidak mampu menghancurkan pertahanan dari kupu-kupu milik Alice yang dibentuk menggunakan api berwarna biru yang disebarkan dari kalung batu yang berada di lehernya tersebut. Dikarenakan Xiaoyi tidak ingin meremehkan lagi kekuatan dari seorang Alice, tiba-tiba saja dia berkata dengan penuh semangat, "Selanjutnya aku akan membuatmu melihat kekuatan sebenarnya dari segel reinkarnasi." Tubuh dari Xiaoyi terangkat ke udara. Api berwarna ungu yang tidak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti gelombang pasang yang sangat besar. Hal ini kemudian memenuhi seluruh penghalang yang berada di langit, dan detik berikutnya api berwarna ungu itu pun berubah menjadi sebuah bayangan seorang wanita.
Kemunculan dari bayangan wanita yang sangat besar ini membuat patung Dewi Yaoji yang berada di tengah-tengah arena bergetar dengan cara yang luar biasa. Dan selanjutnya, pandangan mata penonton saat ini juga dibuat sangat terkejut dengan bayangan wanita yang dikeluarkan Xiaoyi itu. Bahkan tetua Malin yang sejak tadi diam saja tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan secara spontan dia mengatakan, orang ini benar-benar mampu memanggil bayangan jiwa dari Dewi Yaoji. Karena sebenarnya bayangan yang dimunculkan Xiaoyi menggunakan api ungu miliknya memanglah bayangan Dewi Yaoji. Raut wajah dari para penonton yang berada di dalam tempat ini, khususnya para pendukung dari Putri Alice, menjadi sangat jelek. Dan kemudian secara spontan mereka mengatakan, itu memang benar-benar bayangan dari Dewi Yaoji. Bagaimana mungkin orang ini memanggil dewanya dari peri api? Siapa yang tidak tahu tentang Dewi Yaoji di dalam suku peri? Orang tersebut adalah seorang dewi yang selama ini dipuja dan juga dipuji, lalu dianggap sebagai sosok legendaris dari dalam suku peri. Di sisi lain, pandangan mata dari Putri Alice juga dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Jantungnya seolah-olah berdebar dengan kencang setelah dia melihat kemunculan dari bayangan Dewi Yaoji. Namun detik berikutnya Alice menekan ketakutan itu dan dia pun segera berkata pada Xiaoyi, segel reinkarnasi bisa memunculkan bayangan dari Dewi Yaoji, tapi sepertinya kau tidak bisa mengendalikannya dengan cara yang cukup baik. Setelah aku berhasil mengalahkan dirimu di dalam pertarungan ini, maka aku akan mengambil segel reinkarnasi yang berada di dalam tubuhmu. Putri Alice merupakan seorang putri yang selama ini mengejar sebuah kesempurnaan, dan dia tidak akan pernah membiarkan rencananya gagal. Dalam kurun waktu ini, dia telah memburu seorang Xiaoyi, namun selalu gagal, dan kemudian sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk mengalahkan Xiaoyi, lalu mengambil segel reinkarnasi yang berada di dalam tubuhnya. Dengan menggunakan segel reinkarnasi ini, Putri Alice cukup percaya diri dia akan bisa mendapatkan harta tertinggi di dalam suku peri. Detik berikutnya, Putri Alice menyemburkan kekuatan api berwarna biru dari dalam tubuhnya, dan kemudian dia berteriak, bayangan kupu-kupu bintang. Tidak butuh waktu yang lama, kupu-kupu yang tadi dikeluarkan oleh Alice kini langsung berubah bentuk menjadi lebih besar lagi, dan warnanya juga berubah menjadi biru. Kupu-kupu ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kupu-kupu sebelumnya. Fluktuasi yang dipancarkan dari dalam bayangan Dewi Yaoji dan juga kupu-kupu milik Alice ini menyebar dengan cara yang cukup mengerikan. Bahkan hal itu membuat pelindung energi yang berada di dalam arena menjadi bergetar tidak karuan. Semua penonton raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek ketika menyaksikan hal seperti ini, dan kemudian mereka kali ini langsung berkata, pertarungan dua orang ini benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Apakah mereka sudah gila? Tingkat kekuatan seperti itu mampu menghancurkan seluruh tempat ini. Sementara Xiaoyan melihat pada bayangan kupu-kupu milik seorang Alice, dan kemudian dia berkata, tampaknya kupu-kupu tersebut sangat sulit dihadapi, tapi bayangan dari Dewi Yaoji juga tidak bisa diremehkan. Xiaoyi kembali mengeluarkan api berwarna ungu dari dalam tubuhnya dan disalurkan ke dalam bayangan Dewi Yaoji. Hal itu membuat kekuatan yang berada di dalamnya semakin menakutkan saja. Di sisi lain, Putri Alice juga tidak kalah dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyi ini. Selanjutnya, pandangan mata dari Putri Alice telah menajam, dan kemudian dia berteriak, mari kita akhiri pertarungan ini dengan satu pukulan. Bayangan kupu-kupu, kalahkan dia. Menyaksikan tindakan dari seorang Alice, Tetua Marvin yang berada di samping dari Xiaoyan kali ini berkata dengan penuh keterkejutan, sebenarnya itu merupakan teknik rahasia tertinggi di dalam suku peri api. Mendengar ucapan dari Tetua Marvin membuat Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya, dan kali ini Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyi akan mampu menghadapi kekuatan dari Putri Alice ini. Meskipun Xiaoyi memiliki segel reinkarnasi, tapi dia belum bisa menggunakan kekuatan penuh dari segel tersebut. Tidak butuh basa-basi lagi, Putri Alice melambaikan tangannya, dan kemudian kupu-kupu raksasa telah langsung meluncur menuju ke arah Xiaoyi. Sementara Xiaoyi yang juga tidak ingin kalah, dia kali ini menyuruh bayangan Dewi Yaoji untuk segera bergerak, dan akhirnya keduanya pun saling bertabrakan. Lalu, pung, duar.
ledakan yang sangat menakutkan kembali terjadi di langit dari arena pertarungan ini, dan kemudian energi pelindung yang berada di dalamnya seolah-olah akan segera dihancurkan oleh kedua tabrakan serangan dari Xiaoyi dan juga Putri Alice itu. Pandangan mata dari para penonton menjadi sangat waspada dan mereka penasaran siapa yang akan menang di dalam pertempuran kali ini, karena keduanya yaitu Putri Alice dan juga Xiaoyi telah menggunakan kekuatan terkuat masing-masing. Pertempuran antara Putri Alice dan juga Xiaoyi telah mencapai tahap yang sangat panas karena saat ini keduanya menggunakan kekuatan terhebat untuk saling berbenturan dan kemudian menimbulkan ledakan yang sangat besar di langit. Detik berikutnya, pum, sus. Bahkan pelindung energi yang berada di arena pertarungan ini telah jebol, dan kemudian fluktuasi api yang mengerikan langsung menembus ke arah langit. Banyak orang ketika menyaksikan hal seperti itu langsung mengaktifkan pelindung masing-masing dari dalam tubuhnya supaya tidak terkena fluktuasi energi yang menyebar dari ledakan itu. Orang-orang yang menjadi penonton di dalam tempat ini hanya bisa berkata satu sama lain, dua orang ini benar-benar menakutkan. Namun aku penasaran siapa yang akan menang di antara keduanya. Orang-orang ini juga tidak menyangka bahwa Xiaoyi yang hanya dengan kekuatan puncak bintang 8 dosian sebenarnya mampu menandingi Putri Alice yang kekuatannya berada di reinkarnasi pertama. Detik berikutnya, ledakan yang berada di langit pun menghilang dan kemudian hal seperti ini berubah menjadi kepulan asap yang benar-benar tebal. Hal itu membuat banyak orang menjadi semakin waspada dan juga penasaran untuk menantikan siapa pemenangnya. Di sisi lain, Putri Qianqin juga langsung memandangi asap tebal yang berada di langit itu. Dia sedikit tersenyum, kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, sebenarnya imbang. Mendengarkan ucapan dari seorang Putri Qianqin membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi tambah penasaran saja. Sementara Xiaoyan kali ini hanya bisa mengatakan imbang. Bagaimana orang ini bisa melihat hasilnya? Bahkan kekuatan jiwaku saja cukup sulit untuk menyelidiki hasil pertempuran yang berada di kepulan asap yang tebal. Dan akhirnya asap tebal yang berada di langit kali ini telah samar-samar menghilang, lalu menunjukkan dua sosok yang berdiri saling berhadapan dengan penuh luka di tubuh masing-masing. Itu adalah Xiaoyi dan juga Putri Alice. Pertarungan di antara keduanya memang imbang untuk saat ini. Alice pun melihat pada Xiaoyi yang berada di hadapannya, dan dia kali ini berkata di dalam hatinya dengan penuh ketidakpuasan, Xiaoyi ini benar-benar cukup sulit untuk dikalahkan. Dan aku juga tidak tahu berapa kali dia bisa bertahan dengan tingkat serangan seperti ini. Sementara Xiaoyi melihat pada Alice sambil mengatakan, apa hanya seperti ini saja kemampuan yang kau miliki? Bukannya tadi kau sangat sombong dengan kekuatanmu yang berada di reinkarnasi pertama. Merasa terprovokasi oleh kata-kata dari seorang Xiaoyi, tiba-tiba saja Putri Alice menarik kalung batu biru yang berada di lehernya. Tidak butuh waktu yang lama, kalung batu biru itu pun memancarkan energi yang cukup misterius. Dan kemudian Putri Alice pun berkata pada Xiaoyi, di antara suku peri api, hanya aku yang bisa menjadi pemimpin selanjutnya dari suku peri ini. Jadi lihatlah baik-baik bagaimana caranya aku mengalahkan dirimu. Energi berwarna biru langsung menyebar dari dalam batu biru yang berada di tangannya. Lalu hal seperti ini berubah menjadi kupu-kupu biru dengan pancaran cahaya biru yang sangat terang. Meskipun kupu-kupu ini hanya sebesar telapak tangan, tapi fluktuasi energi yang berada di dalamnya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Orang-orang yang menyaksikan kupu-kupu berwarna biru tersebut seolah-olah jiwa mereka bergetar dengan hebat. Dan ini mengandung kekuatan pemurnian yang tidak bisa dijelaskan. Di sisi lain, Ketua Malin ketika menyaksikan kupu-kupu biru yang berada di tangan dari Putri Alice hanya bisa berkata sebenarnya itu adalah kekuatan asal-usul dari para peri. Memang layak menjadi seorang putri dari kerajaan peri ini. Dia memiliki kartu traf yang tidak bisa dianggap remeh. Tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Alice pun mengangkat telapak tangannya dan kupu-kupu biru yang berada di tangannya saat ini langsung memancarkan sebuah simbol-simbol aneh dalam bentuk energi berwarna biru. Xiaoyi ketika menyaksikan hal seperti itu, pandangan matanya menjadi memerah dan kemudian dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa kalah
Dalam hal ini, tanpa ragu, Xiaoyi juga langsung mengeluarkan api berwarna ungu dari dalam tubuhnya. Dan kali ini, api tersebut pun melilit tinju dari seorang Xiaoyi. Dia akan kembali menghadapi serangan dari Putri Alice tersebut menggunakan seluruh kemampuan yang dia miliki. Putri Alice segera melambaikan tangannya dan kemudian kupu-kupu yang hanya sebesar kepalan tangan ini meluncur menuju ke arah Xiaoyi. Tapi Xiaoyi juga tidak mau kalah. Dia pun melemparkan tinju api ungunya dan kemudian keduanya pun saling bertabrakan. Namun kekuatan tinju api ungu milik Xiaoyi bisa dengan mudah dihancurkan oleh kupu-kupu berwarna biru ini. Raut wajah dari Xiaoyi telah berubah menjadi sangat jelek. Dan kemudian kupu-kupu berwarna biru masih terus terbang ke arahnya. Putri Alice tiba-tiba saja berteriak, "Menderitalah kau sampai mati!" Tepat ketika kupu-kupu biru ini akan menabrak tubuh dari Xiaoyi, tiba-tiba sebuah tinju api yang lain ini telah meluncur dari arah belakang. Dan kemudian berhantaman dengan kupu-kupu biru dan menghancurkannya dalam seketika. Sebuah suara tertawa kini telah muncul di belakang dari seorang Xiaoyi. Kekuatan dari Putri Alice yang berasal dari suku peri api memang luar biasa. Karena orang yang baru saja melemparkan tinju dan menghancurkan kupu-kupu milik Alice sebenarnya adalah Xiaoyan. Raut wajah dari seorang Alice telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia melihat kemunculan dari Xiaoyan di belakang dari Xiaoyi. Hal ini membuat Putri Alice tiba-tiba berteriak dengan marah, "Berani-beraninya kau mensabotase seranganku!" Xiaoyan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Putri Alice tersebut dan kemudian dia mendekat pada Xiaoyi. Hal ini membuat Xiaoyi raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia mengatakan, "Kakak Xiaoyan, maafkan diriku." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Sudahlah, kau tenang saja. Dan dirimu saat ini tidak perlu memaksakan kekuatan reinkarnasi yang berada di dalam tubuhmu karena efek sampingnya terlalu besar. Sebagai kakak laki-lakimu, biarkan urusan ini aku ambil alih." Semua orang yang berada di dalam tempat ini sebenarnya cukup kaget dan mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya serangan dari seorang Putri Alice bisa dihancurkan dalam seketika hanya dengan sebuah tinju api milik Xiaoyan. Hal ini menandakan bahwa kekuatan dari Xiaoyan juga tidak bisa dianggap remeh meskipun dia hanya berada di tahap menengah bintang 8 besian. Di sisi lain, pandangan mata dari Putri Qianqin melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia segera bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Kecepatan dan juga kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan tinju api barusan rasa-rasanya tidak asing. Apakah sebenarnya dia memiliki hubungan dengan tuan itu? Yang dimaksud sebagai tuan itu masih belum jelas dalam hal ini. Sepertinya hanya Putri Qianqin sendiri yang tahu dengan kata-kata yang dimaksud sebagai tuan itu. Xiaoyi melihat pada Xiaoyan, lalu dia mengatakan, "Tapi kakak, aku belum menyerah." Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya. "Sudahlah, kau sudah terluka seperti ini. Biarkan aku yang melawannya. Bagaimanapun juga aku adalah kakakmu. Jika ada seseorang yang menggertakmu, maka aku akan menjadi orang pertama yang maju untuk memberikan perlindungan. Jika tidak, mungkin akan banyak orang yang meremehkan kekuatan kakakmu ini." Xiaoyi ketika mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dan kemudian dia segera mengatakan, "Baiklah jika begitu, kakak Xiaoyan, berhati-hatilah." Setelah berkata seperti ini, Xiaoyi pun segera keluar dari arena pertarungan. Dan bisa dianggap bahwa dia telah kalah dari Putri Alice. Kali ini akan menjadi pertarungan penentu antara Xiaoyan dan juga Putri Alice itu. Raut wajah dari Putri Alice dipenuhi kemarahan ketika dia melihat pada Xiaoyan dan kemudian sang putri ini hanya bisa mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Dasar manusia sialan, kau benar-benar merusak rencanaku." Pada awalnya, serangan terakhir dari Putri Alice akan melenyapkan Xiaoyi dan kemudian mengambil segel inkarnasi yang berada di dalam tubuhnya. Namun hal ini benar-benar digagalkan oleh seorang Xiaoyan. Di sisi lain, Tetua Div tiba-tiba saja berteriak kepada Tetua Malin. "Tetua kedua, manusia itu telah merusak kompetisi ini. Dia benar-benar memprovokasi otoritas dari peri api kita dan dia telah mengganggu aturan yang dibuat di dalam peri api kita selama ini.
Aku sarankan dia ditangkap dan juga dilenyapkan saja. Tetua Malin hanya terdiam. Jika Xiaoyan adalah orang yang tidak dikenal, mungkin dia akan bergerak sendiri untuk menangkap dan juga melenyapkan Xiaoyan. Tapi kali ini Xiaoyan datang atas nama Xiaoyi dan dia juga merupakan saudara dari Xiaoyi ini. Entah itu Xiaoyi ataukah Xiaoyan, nyala api suci yang berada di dalam tubuh mereka sangat diperlukan di dalam suku peri api hari ini. Tanpa kekuatan api suci dari keduanya, maka penyakit jahat yang berada di dalam keluarga peri api akan sangat sulit untuk disembuhkan. Karena sebenarnya situasi di dalam suku peri api ini memang telah terkikis oleh sesuatu yang sangat jahat. Seperti dugaan dari Xiaoyan, 3 kandidat utama secara alami adalah untuk memilih orang-orang dengan bakat yang luar biasa. Dan setelah mendapatkan pemenangnya, orang itu akan dikirimkan untuk memasuki tanah suci dari suku peri ini, lalu menyelesaikan masalah yang berada di dalamnya. Karena Tetua Malin tidak mengambil kata-kata, maka Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, aturan di dalam kompetisi ini sudah jelas. Sebelum kompetisinya dimulai, ada 3 orang di setiap suku, dan mereka akan bertarung sampai benar-benar mendapatkan 1 orang pemenang. Alasan kenapa diriku mengambil tindakan adalah karena aku ingin melindungi saudara laki-lakiku. Bagaimanapun juga kekuatan dari Putri Alice berada di level reinkarnasi, dan itu tidak bisa dibandingkan dari seorang Xiaoyi. Saat ini, Xiaoyi dianggap kalah dari Putri Alice dan menjadi giliranku untuk melawan dirinya. Semua orang yang berada di dalam tempat ini cukup terkejut dengan apa yang dikatakan Xiaoyan, dan kemudian mereka pun langsung mengatakan, orang ini apakah dia sudah gila? Bahkan Tuan Xiaoyi yang kekuatannya berada di puncak bintang 8 dosian dan menyentuh reinkarnasi tidak mampu mengalahkan Putri Alice. Tapi dia yang hanya manusia biasa dengan kekuatan tahap menengah bintang 8 dosian memiliki keberanian yang luar biasa untuk memprovokasi Putri Alice ini. Apakah dia benar-benar cari mati? Putri Alice kemudian menimpali perkataan dari Xiaoyan. Jangan buang-buang waktuku, dan jangan kau kira bahwa aku tidak berani untuk melenyapkanmu. Hanya karena Tetua Malin telah memberikan aturan baru untuk tidak boleh membunuhmu saat itu. Asal kau tahu, api suci merupakan peninggalan yang luar biasa dari dalam dunia 1000 besar. Berada di tanganmu hanya akan menjadi benda yang sia-sia. Lebih baik saja kau serahkan api suci itu pada diriku. Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali perkataan dari Putri Alice ini. Jika kau menginginkan api suci yang aku miliki, kau bisa datang dan mengambilnya sendiri. Namun semua itu tergantung apakah kau memiliki kemampuan atau tidak. Dan aku sedikit banyak juga tahu bahwa kau Putri Alice memiliki sebuah metode pengendalian api dari para peri api. Bisalah kau gunakan hal itu, dan aku ingin tahu apakah metode pengendalian api milikmu atau api suci milikku yang jauh lebih baik. Tetua Malin ketika menyaksikan situasi menjadi semakin memanas, dia pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dan kemudian Tetua Malin berkata, suku selatan dan juga suku barat telah memiliki orang terakhir masing-masing, dan ini bisa dianggap sebagai pertempuran terakhir. Yang kalah akan kehilangan kualifikasi untuk maju ke babak berikutnya. Para penonton yang berada di dalam tempat ini tiba-tiba saja saling berkata satu sama lain, bukankah tetua kedua Malin ini terlalu berlebihan? Bagaimanapun juga kekuatan Putri Alice berada di reinkarnasi pertama, dan manusia itu hanya berada di tahap menengah dari bintang 8 dosian. Sepertinya pertempuran ini sangat tidak menarik untuk ditonton, dan menurut pendapatku manusia itu akan kalah dengan cepat. Tapi kenapa Tetua Malin seolah-olah memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap manusia ini? Orang yang lainnya pun kemudian menimpali, sudahlah, meskipun manusia itu terlihat sangat lemah, tapi dia bisa mendapatkan sebuah api suci. Berarti kekuatannya tidak bisa kau anggap remeh. Lebih baik kau diam dan menyaksikan pertempuran ini saja. Raut wajah dari para penonton menjadi cukup tegang, karena ini adalah pertempuran yang tidak masuk akal. Xiaoyan, tahap menengah bintang 8 dosian, melawan Alice, reinkarnasi pertama. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan menang di dalam pertempuran ini? Mungkinkah Xiaoyan atau Putri Alice?
Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob, kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 584. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di tengah arena pertarungan ini, Soyen dan juga Alice saling berhadapan satu sama lain. Tapi tidak ada di antara mereka berdua yang bertindak dengan cara yang gegabah. Putri Qianqin kemudian melihat pada dua orang yang berada di sebelahnya. Itu adalah Tua Semi dan juga satu lagi adalah Albert. Putri Qianqin kemudian bertanya, "Senior Semi, Albert, menurutmu siapa yang akan menang di dalam pertempuran kali ini?" Ditanya seperti itu, raut wajah dari Tetua Semi tertegun sejenak dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tetua Semi ini menjawab perkataan Putri Qianqin, "Putri, kau benar-benar pandai bercanda. Tidak ada yang spesial dari pertempuran ini dan Alice bisa dipastikan akan keluar sebagai pemenang. Bagaimanapun juga lawannya hanyalah seorang manusia yang berada di tahap menengah bintang 8 dosian." Mendengarkan jawaban dari Tetua Semi membuat Putri Qianqin hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, karena saat ini Putri Qianqin sendiri bertaruh bahwa yang menang adalah Soyen. Selanjutnya dia melihat pada Albert sambil bertanya, "Albert, bagaimana menurutmu?" Albert pun memandangi Soyen dan juga Putri Alice sebelum pada akhirnya dia menjawab apa yang ditanyakan Putri Qianqin ini. Sulit dikatakan. Manusia bernama Soyen itu memiliki aura yang aneh di dalam tubuhnya, dan aku bahkan juga tidak tahu api suci mana yang berhasil dia kendalikan. Jika boleh menebak secara acak, mungkin aku akan memegang Soyen. Kita kembali ke arena pertarungan. Soyen kali ini telah langsung berdiri di udara dan kemudian api berwarna kuning dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal itu pun langsung menyebar membentuk lautan api kuning yang cukup megah. Aura semacam ini membuat para penonton menjadi bergidik karena mereka merasakan hawa panas yang luar biasa. Tidak ingin kalah dari seorang Soyen, Putri Alice sekarang juga langsung berdiri di udara menghadap Soyen dan kemudian dia segera mengatakan, "Api suci yang kau miliki memang cukup bagus, tapi hari ini Tuan Putri ini akan memberitahukan kekuatan sebenarnya dari seorang yang berada di level reinkarnasi, dan kekuatan seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanmu yang hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Maka dari itu, matilah." Kekuatan api berwarna coklat dikeluarkan dari dalam tubuh Putri Alice ini dan kemudian hal itu berubah menjadi kupu-kupu yang berwarna coklat. Bahkan kupu-kupu ini tampak lebih ganas jika dibandingkan dengan kupu-kupu yang digunakan untuk melawan Shoji. Ruang yang berada di sekitarnya pun menjadi sangat terdistorsi, dan kali ini kalung batu berwarna biru kembali memancarkan fluktuasi energi yang cukup misterius dan dimasukkan ke dalam tubuh dari kupu-kupu warna coklat itu. Menyaksikan hal seperti ini, Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian raut wajahnya berubah menjadi sangat serius karena Soyen juga tidak akan pernah meremehkan serangan dari seorang Alice. Soyen kemudian berteriak, "Tubuh emas abadi, keluarlah!" Sinar cahaya emas dipancarkan dari dalam tubuh Soyen dan kemudian hal itu langsung berubah menjadi raksasa dengan tubuh berwarna emas karena itu merupakan tubuh emas abadi. Tanpa ragu, Soyen juga langsung memasukkan kekuatan api berwarna kuning pada tubuh emas abadi ini dan kemudian Soyen melambaikan tangan membuat tubuh emas abadi kini telah meluncur ke depan dengan sangat cepat untuk memberikan serangan pada Putri Alice. Tinju dari tubuh emas abadi yang telah ditutupi kekuatan api suci kali ini telah berkobar. Sang Putri Alice yang tidak mau meremehkan serangan dari seorang Soyen juga melambaikan tangannya dan kemudian kupu-kupu berwarna coklat yang diselimuti kekuatan berwarna biru kini juga telah terbang ke depan. Pada akhirnya, pung, dar. Kedua serangan seperti itu pun saling bertabrakan satu sama lain, menimbulkan ledakan yang sangat besar di langit. Bahkan fluktuasi energinya menyebar di seluruh arena pertarungan. Setelah tabrakan yang singkat, akhirnya tubuh emas abadi menghilang seketika. Begitu juga yang terjadi pada kupu-kupu berwarna coklat. Raut wajah dari Alice telah berubah menjadi sangat serius ketika menyaksikan adegan seperti ini, dan kemudian dia tersenyum pada Soyen sambil berkata, "Sepertinya kekuatan api berwarna kuning milikmu memang luar biasa, tapi sekali lagi harus kukatakan bahwa kekuatan seperti itu belum cukup untuk bisa mengalahkanku. Roh kayu, keluarlah!"
Sebuah kekuatan biru yang cukup agung telah dipancarkan dari dalam tubuh Alice. Kemudian hal itu berubah menjadi bayangan kupu-kupu yang berwarna biru. Keindahan dari bayangan kupu-kupu ini tidak tergoyahkan. Sementara Soyen kali ini segera mengatakan, karena dirimu telah mengeluarkan kekuatan seperti itu, maka kau juga harus melihat kekuatan apa yang aku miliki. Muncullah kekuatan formasi dan tunjukkan pesonamu. Tidak butuh waktu yang lama, prasasti kehidupan di dalam tubuh Soyen langsung memancarkan sebuah cahaya yang benar-benar terang. Dan kemudian segel-segel inti ini telah keluar dari dalam tubuh Soyen, lalu menyebar di seluruh arena pertarungan. Semua orang yang menyaksikan hal seperti ini, mereka pun cukup takjub dan tidak paham dengan kekuatan apa yang dikeluarkan oleh Soyen tersebut. Di sisi lain, tetua kedua Malin, Xiaoyi, dan juga beberapa orang dengan pandangan mata yang tajam, raut wajahnya dipenuhi keterkejutan luar biasa. Tetua Malin pun kemudian berkata, sebenarnya itu adalah kekuatan master formasi pertempuran. Xiaoyi cukup bangga dengan kakaknya dan kemudian dia berkata, kakak Soyen benar-benar orang yang tidak terduga. Putri Qianqin kali ini menjadi cukup waspada. Namun detik berikutnya dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, orang bernama Soyen ini benar-benar memiliki banyak trik di dalam tubuhnya. Namun kekuatan Alice adalah reinkarnasi pertama. Jika dia ingin menggunakan kekuatan master formasi pertempuran untuk berurusan dengan Alice, setidaknya Soyen ini harus bisa memiliki 100.000 segel inti. Namun tampaknya segel inti yang telah dia keluarkan masih jauh dari hal ini. Raut wajah dari Putri Alice telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia menyaksikan kekuatan formasi milik Soyen menyebar di seluruh tempat ini. Hal itu hanya membuatnya menjadi semakin waspada dan kemudian berkata, kekuatan macam apa ini sebenarnya? Seolah-olah energi yang berada di dalam kupu-kupu biru tampaknya telah tertekan oleh kekuatan formasi milik Soyen ini. Segel-segel inti yang tersebar di dalam tubuh Soyen sekarang terus bertambah dan itu telah mencapai 94.000. Xiaoyi ketika menyaksikan hal seperti ini kemudian mengatakan, segel inti kakak sudah mencapai 94.000, sedikit lagi akan mencapai 100.000. Bagaimanapun juga, untuk mengatasi orang yang berada di level reinkarnasi pertama, setidaknya memang harus memiliki 100.000 segel inti, dan untuk benar-benar bisa mengalahkannya, harus memiliki 150.000 segel inti. Namun kali ini Soyen, meskipun tidak mencapai hal tersebut, tapi dia memiliki kekuatan dari api suci, dan tujuan Soyen menggunakan kekuatan master formasi pertempuran bukan untuk mengalahkan Alice, tapi untuk memenjarakannya di dalam tempat ini supaya tidak bisa bergerak dengan bebas. Dengan begitu, Soyen akan mampu melakukan apapun yang dia inginkan di dalam jangkauan kekuatan master formasinya. Meskipun kekuatan dari Alice cukup mengerikan, tapi tubuh dari Soyen juga telah dipersenjatai dengan kekuatan yang luar biasa seperti api suci, mantra api, transformasi dewa naga. Namun Soyen tidak ingin menggunakan kekuatan ini sepenuhnya karena dia masih harus waspada dengan Putri Qianqin. Bagaimanapun juga identitas dari orang itu cukup misterius, maka Soyen tidak akan mengeluarkan seluruh kartu traf yang dia miliki. Kekuatan formasi milik Soyen telah menyelimuti seluruh arena pertarungan ini, dan kemudian Soyen berdiri di tengah-tengah dari kekuatan formasinya tersebut. Sekarang bayangan-bayangan api telah muncul di belakang dari Soyen, dan tampaknya mereka akan menjadi penjaga yang luar biasa. Aura menakutkan juga tersebar dari bayangan-bayangan api tersebut. Bahkan energi yang berada di area pertarungan tampaknya telah tertekan oleh kekuatan bayangan-bayangan api ini. Soyen memandangi Alice sambil tersenyum. Dia berkata, 100.000 segel inti, roh formasi, keluarlah. Mendengarkan teriakan dari seorang Soyen, raut wajah Alice seolah-olah berubah menjadi sangat pucat. Bahkan jantungnya ini telah berdegup dengan kencang. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan yang terkandung di dalam kekuatan formasi Soyen ini. Para penonton ketika menyaksikan adegan seperti itu, hati mereka juga bergetar. Raut wajah dari Putri Alice yang telah berubah menjadi sangat jelek, dia spontan segera berkata, sial,
sebenarnya orang ini benar-benar mengeluarkan 100.000 segel inti. Kali ini kekuatan mental dari Soyen benar-benar dikeluarkan dengan cara yang cukup luar biasa, dan itu membuat Putri Alice merasakan tekanan yang cukup berat. Berbagai bayangan api yang telah muncul di belakang dari Soyen kali ini telah bergabung satu sama lain, dan kemudian hal seperti itu pun berubah menjadi naga api raksasa yang berdiri di belakang Soyen. Pandangan matanya sangat tajam melihat ke arah Putri Alice. Para penonton yang menyaksikan adegan seperti ini, mereka tidak lagi berani meremehkan seorang Soyen. Bahkan aura dari naga api yang dikeluarkan Soyen membuat mereka semuanya bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa karena ketakutan. Soyen yang tidak ingin buang-buang waktu melambaikan tangannya sambil berkata, "Formasi roh naga, hancurkan orang itu." Mendapatkan perintah dari seorang Soyen, naga api raksasa kini telah langsung meluncur menuju Putri Alice. Di sisi lain, Putri Alice pun juga melambaikan tangannya, dan kemudian kupu-kupu berwarna biru kini juga langsung melesat untuk berhadapan dengan naga milik Soyen. Akhirnya, pum! Tabrakan dari dua kekuatan itu pun telah saling mendorong satu sama lain. Para penonton yang menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, bagaimana mungkin kekuatan dari formasi naga itu hanya berada di 100.000 segel, dan angka seperti ini sebenarnya masih belum cukup untuk menghadapi kekuatan dari Putri Alice. Tapi kenapa naga itu benar-benar mampu bersaing dengan kupu-kupu yang dikeluarkan Putri Alice tersebut? Seorang pria yang berada di sebelah dari orang yang baru saja berkata seperti ini tiba-tiba saja mengatakan, jika orang bernama Soyen dari dunia manusia itu memiliki 150.000 segel inti, mungkin dia bisa dengan mudah mengalahkan Putri Alice. Namun jika ingin mencapai hasil seimbang, setidaknya memerlukan 130.000 segel inti. Tapi yang tidak terduga adalah kekuatan api suci pada Soyen sebenarnya sangat kuat, dan dia telah menggabungkan kekuatan api suci itu dengan naga api miliknya, sehingga meskipun naga api hanya terbentuk dari 100.000 segel inti, tapi itu sudah cukup untuk menahan serangan dari kupu-kupu Putri Alice. Tampaknya api suci yang dimiliki Soyen ini memiliki pangkat yang cukup tinggi. Namun aku khawatir situasi seperti ini tidak akan bisa bertahan lebih lama. Begitu Putri Alice mampu mengatasi naga api, mungkin kesenjangan yang sebenarnya akan langsung terlihat, dan Putri Alice akan dengan mudah mengalahkan Soyen. Xiaoyi, pandangan matanya hanya melihat pada pertempuran antara Soyen dan juga Putri Alice ini. Kemudian dia mengatakan, "Kakak, jangan sampai kalah." Ketika Xiaoyi mengatakan hal seperti ini, pandangan matanya kemudian melihat pada patung dari Dewi Yaoji, dan kali ini ada sebuah kekuatan lembut yang menyusup masuk ke dalam tubuh dari Xiaoyi. Sementara Putri Alice sendiri kali ini segera berteriak, "Sial! Aku tidak akan pernah kalah dari dirimu. Kupu-kupu roh kayu, tunjukkan kecemerlanganmu." Tidak butuh waktu yang lama, kupu-kupu yang bertabrakan dengan naga api langsung mengeluarkan energi berwarna biru, dan hal seperti itu membuat kekosongan yang berada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Namun naga api milik Soyen juga tidak mudah menyerah, dan itu masih memberikan dorongan pada kupu-kupu yang telah memancarkan cahaya biru ini. Sementara Soyen, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian Soyen pun mengatakan, "Masih ada sedikit waktu lagi. Aku akan membuatmu merasakan kekuatan yang sebenarnya dari mantra api." Setelah berbicara seperti ini, Soyen pun menutup matanya, dan kemudian dia mulai mengaktifkan mantra api yang berada di dalam tubuhnya. Gelombang fluktuasi yang cukup langka ini telah tersebar di dalam tubuh Soyen, seolah-olah itu seperti kekuatan dewa yang telah melewati bintang-bintang dan turun ke dalam dunia. Raut wajah dari Alice menjadi sangat waspada ketika dia menyaksikan apa yang dilakukan Soyen ini. Putri Alice pun segera bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh orang ini? Tidak bisa, aku tidak boleh seperti ini terus. Jika tidak, mungkin aku yang akan dikalahkan. Setelah mengatakan hal seperti itu, Putri Alice mengeluarkan api berwarna coklat dari dalam tubuhnya, yang kemudian ditambahkan dengan kekuatan berwarna biru, lalu dimasukkan ke dalam tubuh dari kupu-kupu yang masih saling mendorong dengan naga api di langit. Soyen detik berikutnya membuka matanya, dan kemudian dia melihat pada Putri Alice sambil mengatakan, "Apakah kau sudah siap menggunakan kekuatan terbesarmu? Jika memang sudah siap, gunakanlah."
Sementara aku juga akan menggunakan kekuatan terbesarku. Mantra api yang telah aktif di dalam tubuh Soyen kali ini telah langsung mengeluarkan kekuatan serap yang luar biasa. Berbagai energi yang berada di langit dan bumi dari tempat ini semuanya mengalir ke dalam tubuh dari Soyen. Dan detik berikutnya, fluktuasi api berwarna kuning kali ini kembali disebarkan dari dalam tubuh Soyen, dan itu mengandung kekuatan penekan yang tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Seolah-olah tubuh dari Soyen saat ini seperti gunung Merapi yang akan meletus karena fluktuasi dan juga tingkat kekuatan yang tersebar di dalamnya tidak main-main. Menyaksikan pemandangan seperti itu membuat Tetua Malin tiba-tiba saja segera berkata, orang ini, dia sebenarnya. Tangan dari Tetua Malin meremas kursi yang berada di sampingnya, dan kemudian hal itu membuat kursinya hancur menjadi debu. Seorang peri mata-mata tiba-tiba saja muncul di samping dari Tetua Malin, dan kemudian dia berkata, Tetua, apakah kau tidak apa-apa? Tetua Malin melihat pada peri mata-mata ini sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, tenanglah, aku tidak apa-apa. Apakah dirimu sudah mendapatkan informasi yang aku perintahkan? Peri mata-mata ini menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mulai berbisik pada Tetua Malin, aku sudah menyelidiki informasi tentang Soyen. Dia sebenarnya merupakan keturunan dari klan Xiao, dan dia juga merupakan pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung, yang saat ini tempat tersebut telah menjadi inti dari benua Dodi. Tahta suci yang berada di dalam benua Dodi sebenarnya telah diobrak-abrik oleh Soyen ini dan juga diusir olehnya. Setelah melakukan hal itu, 4 benua yang berada di dalam benua Dodi disatukan oleh Soyen, dan sekarang dia juga bisa dianggap pemimpin dari benua Dodi. Di belakang wilayah api yang tidak berujung ada kekuatan pendukung yang tidak terduga, karena itu sebenarnya adalah kekuatan dari Tuan Pemakan Jiwa dari dunia hantu, dan juga kekuatan dari Tuan Kaisar Iblis dari dunia iblis, serta ada banyak kekuatan lainnya yang belum diketahui. Mendengarkan informasi tentang Soyen membuat Tetua Malin hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia sedikit tersenyum sambil berkata, Kaisar Iblis, tidak heran jika aku bisa merasakan aura yang cukup familiar di dalam tubuh dari Soyen. Ternyata itu memang sedikit aura dari Kaisar Iblis. Baiklah, lanjutkan pertempuran ini, Soyen. Kau merupakan seorang pria yang terpilih. Jika bahkan kau tidak bisa mengalahkan Alice dalam tes kali ini, aku khawatir bahwa dirimu akan menodai prestasi dari Raja Suci. Raut wajah penuh kebahagiaan telah terpancar jelas dari Tetua Malin ini. Kita berpindah pada arena pertarungan. Kali ini pandangan mata Soyen menajam kepada Putri Alice, dan kemudian dia berkata, Putri Alice, jika kau mampu menahan pukulanku, maka aku Soyen akan mundur dari dalam tempat ini dan tidak akan lagi ikut campur dalam urusan kalian. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan tersebar di dalam tubuh Soyen, karena kali ini Soyen tidak main-main lagi. Sementara Putri Alice juga menimpali perkataan dari Soyen ini. Baiklah, dan jika kau bisa menahan seranganku, maka suku Barat juga akan mundur. Kekuatan sumber api coklat berubahlah menjadi pedang roh peri. Tanpa ragu lagi, kekuatan api coklat yang cukup mempesona ditambahkan dengan energi biru kali ini terpancar dengan jelas dari dalam tubuh Putri Alice ini. Lalu hal seperti itu berubah menjadi pedang coklat biru yang berada di tangannya. Meskipun pedang ini tampak sederhana, tapi kekuatan penghancur yang berada di dalamnya bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Tidak butuh waktu yang lama, Putri Alice pun menebaskan pedang yang berada di telapak tangannya tersebut. Sementara di sisi lain, Soyen juga melambaikan tangan, dan energi yang cukup luar biasa kali ini juga telah langsung turun. Hal itu kemudian berubah menjadi meteor api yang besar. Fluktuasi energi yang dipancarkan dari kedua serangan tersebut bahkan membuat naga api dan juga kupu-kupu raksasa semuanya menghilang begitu saja. Karena ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh naga api dan juga kupu-kupu raksasa. Ruang yang berada di sekitar tempat ini segera memiliki banyak keretakan yang luar biasa akibat tebasan pedang dari Putri Alice tersebut. Sementara di sisi lain, di tempat dari Soyen juga memiliki banyak keretakan akibat kekuatan dari meteor api Soyen itu. Dan tiba-tiba, pum, dar.
meteor api, dan juga serangan pedang kini telah saling bertabrakan. Hingga pada akhirnya pedang milik Alice tidak mampu bertahan di bawah serangan dari meteor api. Dan kemudian hal ini membuat raut wajah dari seorang Alice berubah menjadi sangat jelek. Dia pun segera mengatakan bagaimana bisa, kekuatan macam apa ini sebenarnya? Meteor api itu rasa-rasa mengandung kekuatan api yang berat seperti api hati. Selain itu juga memiliki kekuatan api dengan pengekangan yang luar biasa dari api jiwa wajah hantu. Dan aku juga bisa merasakan adanya kekuatan misterius dari api keabadian. Baru saja Putri Alice mengatakan hal seperti ini, pedangnya pun memiliki banyak retakan dan kemudian dar. Hal itu pun lenyap dalam seketika. Para penonton yang menyaksikan adegan seperti ini menjadi sangat syok, terutama mereka yang menjadi pendukung dari Putri Alice. Orang-orang ini kemudian mengatakan, sungguh kekuatan api yang sangat mengerikan. Apakah nasib dari Putri Alice akan segera berakhir? Meteor api milik Soyen yang telah menghancurkan pedang dari Putri Alice ini masih meluncur ke arah bawah dengan sangat cepat, dan kemudian hal seperti itu akan menabrak tubuh dari Putri Alice. Raut wajahnya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Putri Alice pun merasa bahwa hari ini dirinya akan mati. Para penonton saat menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa berteriak, "Putri Alice, cepat pergi!" Namun Alice hanya terdiam dan dia sudah pasrah. Tubuhnya pun langsung tertunduk lemas di arena pertarungan ini. Saat meteor api akan menghantam tubuh dari Putri Alice, tiba-tiba saja Soyen melambaikan tangannya. Dan kemudian meteor api kini menghilang dalam seketika. Orang-orang yang menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa menarik nafas lega, karena pada akhirnya Soyen tidak melenyapkan Putri Alice itu. Beberapa pendukung dari Putri Alice, mereka masih tidak percaya bahwa junjungan mereka yang memiliki kekuatan inkarnasi bisa dikalahkan oleh orang yang hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Dan para pendukung Putri Alice ini segera berteriak pada tetua kedua Malin. "Tetua kedua, aku curiga manusia ini telah menggunakan metode yang sangat tercela. Tolong perintahkan kita untuk menangkap dia dan juga mengeksekusinya." Mendengarkan teriakan dari orang-orang pendukung Putri Alice, tiba-tiba saja Xiaoyi berdiri dari tempat duduknya. Dan kemudian dia berkata dengan marah, "Apakah kalian pikir kakakku adalah orang yang curang seperti apa yang berada di dalam pikiran kalian? Bukankah semua orang yang berada di dalam tempat ini telah menyaksikan bahwa pertarungannya dilakukan dengan cara yang cukup adil? Bahkan kakakku masih menghargai para peri sehingga dia tidak melenyapkan Putri Alice. Jika kalian berani menangkap kakakku, sama saja dengan kalian melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Dewi Yaoji yang selama ini telah berlangsung dari generasi ke generasi." Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyi ini membuat para pendukung dari Putri Alice hanya bisa terdiam. Soyen kemudian melambaikan tangannya dan seluruh segel inti yang tersebar di dalam tempat ini semuanya kembali masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Detik berikutnya dia berjalan mendekati Putri Alice. Setelah sampai di hadapannya, Soyen pun bertanya, "Putri Alice, bagaimana? Apakah kau masih ingin bertarung dengan diriku?" Putri Alice dengan pandangan mata yang tidak percaya dan dengan kepala yang masih tertunduk, dia pun kali ini berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Aku kalah. Aku sebenarnya telah kalah." Aku kalah dari seseorang yang hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian. Baiklah, kalah tetap kalah. Mulai hari ini suku Barat menarik diri dari persaingan untuk mendapatkan posisi dari pemimpin berikutnya. Dan aku berharap setelah masalah ini selesai, Aisyah dan juga yang lainnya tolong kembalikan pada suku Barat kita. Aku berjanji bahwa orang-orang kuat yang berada di dalam suku Barat semuanya akan berdiri di bawah komando dari Tuan Muda Xiaoyi. Mendengarkan ucapan dari Alice ini membuat Soyen menarik nafas dengan lega dan kemudian dia mengulurkan tangannya sambil berkata, "Putri Alice, berdirilah." Alice pun mengangkat kepalanya dan kemudian dia melihat pada Soyen tanpa ragu lagi memegang tangan dari Soyen, dan kemudian sang putri kini telah kembali berdiri. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini, dia pun segera mengatakan, "Putri, kau benar-benar orang yang sangat pemberani. Kekuatanmu luar biasa dan kau juga merupakan orang yang sangat bijak. Aku menang darimu sebenarnya hanyalah sebuah keberuntungan saja."
Putri Alice tersenyum pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, tidak ada namanya keberuntungan dalam hal kekuatan. Dengan kau mampu mengalahkan diriku, sebenarnya kekuatanmu jauh lebih besar jika dibandingkan denganku. Tapi aku saat ini memiliki satu pertanyaan yang cukup mengganggu pikiranku, dan aku ingin tahu apakah Tuan Muda Soyen mau menjawab pertanyaanku ini atau tidak. Soyen kemudian berkata, Putri, kau boleh bertanya apapun selama aku bisa menjawabnya, maka akan aku jawab. Putri Alice terlihat cukup senang mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, Tuan Soyen, sebenarnya api suci jenis apa yang kau miliki? Kenapa itu berbeda dengan api suci lainnya yang berada di dalam daftar api suci? Bahkan pedang roh peri yang merupakan kekuatan terkuat milikku tidak mampu menahan serangan dari kekuatan apimu. Mendengarkan ucapan dari seorang Alice membuat Soyen segera mengeluarkan kekuatan jiwa dari dalam tubuhnya untuk menyelimuti tubuh Alice dan juga Soyen. Hal ini dilakukan supaya orang-orang yang berada di dalam tempat ini tidak tahu rahasia apa yang dimiliki oleh Soyen. Ketika tubuh dari keduanya sudah terhalang oleh kekuatan jiwa dari Soyen yang luar biasa, tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangan dan kemudian kekuatan api berwarna kuning kini telah muncul di telapak tangannya. Soyen lalu memecahkan kekuatan api suci ini dan kemudian berubah menjadi 5 api suci. Itu adalah api hati, api jiwa wajah hantu, api es yang halus, api abadi, dan juga api keabadian. Raut wajah dari Putri Alice benar-benar tercengang ketika menyaksikan bahwa ternyata api suci milik Soyen adalah gabungan dari 5 api suci. Setelah dirasa cukup, Soyen kembali memasukkan api suci itu ke dalam tubuhnya, dan dia juga menarik penghalang energi dari kekuatan jiwa ini. Putri Alice memandangi Soyen dengan cara yang luar biasa. Dia tersenyum sambil mengatakan, aku puas, aku benar-benar puas. Tidak salah jika aku kalah dari dirimu, Tuan Soyen. Kau adalah orang yang luar biasa. Tetua Malin kemudian berdiri dan dia pun membuat pengumuman. 3 orang dari suku barat semuanya telah kalah. Dan persaingan selanjutnya adalah 3 orang dari suku timur melawan Soyen dari suku selatan. Pandangan mata dari orang-orang yang berada di dalam tempat ini semuanya melihat tajam ke arah Soyen. Mereka juga berpikir, mungkinkah Soyen ini bisa mengalahkan orang-orang dari suku timur? Bagaimanapun juga, kekuatan dari Putri Qianqin suku timur tidak jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Putri Alice, atau bahkan kekuatan dari sang putri ini melebihi Putri Alice sendiri. Mereka menebak mungkin pertarungan selanjutnya akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk disaksikan. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mampu mengalahkan 3 orang dari suku timur, terutama mengalahkan Putri Qianqin yang cukup misterius? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.